Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Sunan At-Tirmidzi halaman 424 versi PDF. 424 versi PDF bab majaa fir rajul yashtaril jariyah wa hiya hamilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang seorang yang membeli budak, ya, hamba sahaya, ternyata dia dalam kondisi hamil. Wa bihi ilaikal haddatsana Umar bin Hafs Asy-Syaibani Al-Basri qala haddatsana Abdullah bin Wahab qala haddatsana Yahya bin Ayyub an Rabi'ah bin Salim an Busr bin Ubaidillah an Ruwaifi' bin Sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaski ma'ahu walada ghairihi. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan wa qad ruwiya min ghairi wajhin an Ruwaifi' bin Sabit wal amal ala hadza inda al-ilmi la yarawna lirajul idza istara jariyatun wa hiya hamilun ayyata'a hatta tad'a. Wa fil bab an Ibnu Abbas wa Abi Darda wal Irbad bin Sariyah wa Abi Sa'id. Di barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yaski ma'ahu, maka janganlah memasukkan air maninya, ya, ke dalam rahim wanita. Walada ma'ahu walada ghairi. Jadi kalau seorang membeli budak, ya dulu nih, kalau sekarang sudah nggak ada, membeli budak kok ternyata budaknya itu hamil ternyata, maka selama hamil tidak boleh digauli, tidak boleh berhubungan badan dengan budaknya sampai kehamilannya itu selesai, sampai lahir, sampai melahirkan, baru boleh budaknya digauli, ya, karena di situ kan ada isinya, ya, dan isinya itu kan punya orang lain, gitu ya, maka nggak boleh, harus bersih dulu, gitu ya, baru boleh digauli. Bab maja'a fi rajul yasbil amah walaha zaujun hal yahilu lahu waq'uha. Orang yang memperoleh tawanan hamba sahaya, tawanan budak ini, perempuan, ya, tapi dia masih punya suami, apakah boleh untuk menggaulinya? Wa bil qal hadatsana Ahmad bin Mani qala akhbarana Husyam qala akhbarana Utsman al-Batti an Abil Khalil an Abi Sa'id al-Khudri qala asabna sabaya yauma autas. Sabaya yauma autas. Ya, walahunna azwajun fi qaumihinna. Jadi ketika perang Hunain, ya, perang Hunain, ketika perang Autas, ya, di daerah Autas itu para sahabat, ya, dapat harta rampasan termasuk menawan budak, ya, budak perempuan dapat. Nah, tapi si budak itu masih punya tawanan perempuan, itu masih punya suami di sana.
Terus apakah boleh? Kan statusnya sudah tawanan, jadi budak kita, tapi punya suami. Fadzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanazalat wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Qala Abu Isa hadza hadis hasan. Wa hakadha rawahu Ats-Tsauri an Utsman al-Batti an Abil Khalil an Abi Sa'id wa Abul Khalil ismu Salih bin Abi Maryam. Wa rawa Hammam hadzal hadis an Qatada an Salih Abil Khalil an Abi Alqamah al-Hashimi an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Bidzal Abd bin Muhammad qala hadatsana Habban bin Hilal qala akhbarana Hammam. Nah, ketika permasalahan itu disampaikan kepada Kanjeng Nabi, kemudian turun ayat wal musonatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah kejadian ini. Para sahabat bertanya, apa hukumnya? Boleh. Karena si perempuan tadi, budak itu sudah menjadi miliknya ya, sudah menjadi budaknya, sudah menjadi tawanan perang, meskipun masih ada suaminya. Ya. Hubungannya putus sama suaminya. Ya. Bab maja'a fi karahiyati mahril baghi. Makruhnya penghasilan pelacur ya, al-baghi. Wa bil qal hadatsana Qutaibah qala akhbarana Al-Laits an Ibnu Syihab an Abi Bakar bin Abdurrahman an Abi Mas'ud Al-Ansari qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samal kalbi wa maril baghi wa khulwanil kahin. Ini transaksi yang diharamkan ya. Kanjeng Nabi itu melarang uang hasil jual beli anjing. Kemudian melarang uang dari perzinaan atau upah dari perzinaan, dan melarang khulwan kahin, pendapatan dari seorang dukun atau membayar ke dukun, tidak boleh. Qala fil bab an Rafi' bin Khadij wa Abi Juhaifah wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas qala Abu Isa hadis Abi Mas'ud hadis hasanun sahih. Poinnya ini yang di mahril bagi, upah ya, penghasilan dari seorang pelacur itu tidak haram. Untuk yang pertama, yang poin jual beli anjing, saya belum baca syarahnya, penjelasannya lebih lanjut. Ya tentu nanti ada perbedaan ulama ya, perbedaan pendapat tentang jual beli anjing. Bab maja'a alla yakhtubar rajul ala khidbati akhi. Ya. Seorang laki-laki tidak boleh mengkhidbah atau meminang pinangan yang sudah dipinang oleh orang lain. Kalau sudah dikhidbah, dilamar, ya sekali dilamar lagi. Sudah miliknya orang, sudah dicaloni wong gitu ya. Wa bil qal hadatsana Ahmad bin Mani wa Qutaibah qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Zuri an Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah qala Qutaibah ya belughu bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Ahmad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabi'u rajul ala bai'i akhi wa la yaktubu ala khidbati akhi. Tidak boleh meminang pinangan saudara laki-laki atau pinangan orang lain, tidak boleh kita pinang. Qala wa fil bab an Samurah wa Ibnu Umar qala Abu Isa hadis Abi Hurairah hadis hasan sahih. Qala Malik bin Anas innama ma'na qarahiyya ayakhtuba rajul ala khidbati akhi idza khataba rajul al-mar'ah faradiyat bihi falaysa li ahadin ayakhtuba ala khidbatihi. Wa qala Asy-Syafi'i ma'na hadzal hadis la yahtub rajul ala khidbati akhi hadza indana idza khadaba rajul al-mar'ah faradiyat bihi wa rakanat ilaihi falaysa li hadin ay yakhtuba ala khidbatihi fa amma qabla ay ya'lama ridaha aw rukunaha ilaihi fala ba'sa ay yakhtubaha. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau yang dipinang itu sudah jelasnya, perempuannya sudah ada keputusan, sudah ada tanda-tanda bahwasanya perempuan itu sudah menerima, perempuannya sudah rela, ridho, ikhlas, sudah ada kecondongan kepada yang meminang, maka kita tidak boleh meminang. Tapi kalau semua sudah dikhidbah,
perempuannya itu belum ada respon, ya, tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, ya masih sama sekali nihil lah ya, gitu ya, nggak ada kejelasan, maka boleh dikhitbah oleh orang lain, ya, karena dia itu masih sudah dikhitbah tapi belum ada responnya. Ini menurut Imam Syafi'i. Dia belum ridho, belum setuju, ya, belum rela, belum ikhlas. Fala ba'sa ayah tubah, maka tidak apa-apa mengkhitbah dia. Wal hujjah fi dzalika hadis Fatimah binti Qais haitsu ja'at Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat lahu anna Abu Jaham bin Khudzaifah wa Muawiyah bin Abi Sufyan khatabaha faqala amma Abu Jaham farajulun la yarfa'u asahu an nisa wa amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu walakin ankihi Usama. Fama'na hadzal hadis indana wallahu a'lam anna Fatimah lam tukhbirhu biridaha biwahidin minhuma falau akhbaratu lam yushir alaiha bighairi alladhi dzakarat. Dalilnya mana? Nah, jadi dulu itu pernah siapa ini? Ada seorang perempuan ya. Itu datang kepada Nabi mengatakan ini ada 2 orang melamar saya, ya. Jadi ada 2 orang melamar saya, ya. Yang pertama Abu Jaham dan si Muawiyah, ya. Ada 2 orang. Dijelaskan sama Nabi. Faqala, kalau Abu Jaham itu rajulun la yarfa'u asahu anin nisa. Kalau secara maknanya itu ya tidak bisa mengangkat tongkatnya, ya. Maksudnya libidonya kurang, gitu ya. Nah, yang Muawiyah itu rajulun lamalahu fasolukun, seorang yang miskin, nggak punya harta, gitu ya. Nah, si perempuan ini kan dipinang 2 orang, tidak merespon, gitu ya, tidak menanggapi lah ya. Kemudian sama Kanjeng Nabi dianjurkan Usamah, ya, sama Usamah aja, itu ada namanya Usamah, gitu ya. Nah, Allah alam sepertinya ya akhirnya milih yang Usamah gitu. Nah, ini dalil meskipun ada yang mengkhitbah terus kok kita yang perempuan itu kok tidak merespon, ya enggak apa-apa gitu ya. Saya tidak menerima. Kemudian ada orang lain yang mengkhitbah lagi, kita terima, boleh gitu nih. Jadi yang tidak boleh itu ya kalau sudah kita terima khitbahnya, sudah setuju, rela, tiba-tiba ada orang lagi yang meminang, nah itu enggak boleh gitu. Ya wis sudah ada pinangannya gitu, enggak boleh dipinang lagi gitu. Kecuali kalau dia sudah putus enggak jadi, nah sudah enggak apa-apa. Wa bil qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah qala akhbarani. Nah, ini sebenarnya masalah etika juga ya. Masalah etika, etis ya. Ya etikanya ya, etisnya ya kalau sudah dipinang ya enggak usah dipinang, kita enggak usah mendekati. Tapi kalau dia memang tidak ada, ya kita mendekati ya enggak apa-apa ini. Qala akhbarani Abu Bakar bin Al-Jaham qala dakhaltu anna wa Abu Salamah bin Abdurrahman ala Fatimah binti Qais fahadatsatna anna zawjaha talaqa salasan wa lam yaj'alaha sukna wala nafaqata. Qalat wa wada'a li asyrata afqizatin inda bani amin lahu khamsata sya'iran wa khamsata burun. Qalat fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika law qalat faqala shadaqa fa amarani an a'tadda fi baiti ummi Syarik thumma qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna baita ummi Syarik baitun yaghshahul muhajirun walakin i'taddi fi baiti ibni ummi Maktum fasa an tulqiya thiyabaka fala yarak wa idza qadat iddatuki faja'a ahadun yakhtibuka fa'adini. Falamman qada iddati khatabani Abu Jahm wa Muawiyah. Faqalat. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad dzalika faqala. Ini masih sama kayak tadi hadisnya. Perempuan yang dihitbah 2 orang tadi ya. Amma Muawiyah farajun la malalahu wa amma Abu Jahm farajun syadidun ala nisa. Sebentar. Ada yang mengatakan yang di riwayat lain
yang Abu Jaham itu suka keras kepada perempuannya, maksudnya suka main fisik dia. Qalat fa khatabani Usama bin Zaid pada zawajani fa barakallahu li fi Usama. Hadha hadis sahih wa qad rawahu Sufyan ats-Tsauri an Abi Bakar bin Abi Jamna wa hadha hadis wa zada fi fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankihi Usama qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waki' an Sufyan an Abi Bakar bin Abi Jam bihadza. Oke. Dari hadis ini juga bisa kita petik pelajaran bahwasanya di sini Kanjeng Nabi itu dimintai pendapatnya. Gimana orang ini, orangnya bagaimana gitu. Si A ini bagaimana orangnya, karakternya bagaimana. Nah, Kanjeng Nabi dimintai pendapat. Sama Kanjeng Nabi ya dijelaskan. Si A ini gini gini gini. Kekurangannya gini gini gini, kelebihannya gini gini. Sama Nabi dijelaskan sampai kekurangannya. Nah, di kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan ya. Kita itu boleh menjelaskan kekurangan orang lain atau aib orang lain, salah satunya dalam hal orang yang meminta pendapat untuk mau menikah, ya, menikahi seseorang. Nah, ketika ada orang mau menikahi seseorang, kemudian dia bertanya bagaimana dia orangnya, karakternya bagaimana, sifatnya bagaimana, maka yang ditanya harus menjelaskan dengan jujur apa adanya. Kelebihannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Ya, kekurangan itu aib. Nah, itu boleh diceritakan. Orangnya itu gini gini gini, kekurangannya itu gini gini, boleh. Nah, ini juga Kanjeng Nabi menjelaskan si Abu Jaham itu miskin gitu ya. Si Muawiyah itu miskin, nggak punya harta. Si Abu Jaham itu orangnya keras. Ya, lemah syahwatnya gitu ya. Dijelaskan sama Kanjeng Nabi. Nah, ini boleh ya. Dan memang seharusnya seperti itu. Maksudnya ketika mau menikah ya harus di cross check dulu, dilihat calonnya itu bagaimana. Nah, salah satu melihat calonnya bagaimana itu ya minta pendapat orang lain, pendapat kerabatnya. Dulur-dulur ditakoi, teman-temannya ditanyai, orangnya itu bagaimana sih? Itu diperbolehkan. Itu ada penjelasannya di kitab Riyadhus Shalihin itu seperti itu. Oke. Bab maja fil azl. Oke, bab selanjutnya tentang azl. Wa bila qal hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawal qala akhbarana Yazid bin Zurai qala akhbarana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban an Jabir qala qulna ya Rasulullah inna kunna na'zil fa za'amat al-yahud annahul mau'udah as-sughra faqala kadabatil yahud innallaha idza arada ayakhluqahu lam yamna'hu qala wa fil bab an Umar wal Barra wa bi Hurairah wa bi Sa'id. Oke, azl itu ketika berhubungan badan, kemudian ketika ketika laki-laki akan keluar mani ya, air maninya dikeluarkan di luar ya, tidak di dalam, itu namanya azl. Atau kalau bahasa lain ya KB alami lah ya, KB alami itu ya azl. Nah, di sini para sahabat itu azl, kemudian tanya sama Kanjeng Nabi. Nah, sama orang Yahudi di Lokno, azl itu di Yahudi itu seperti membunuh anak kecil. Sama orang Yahudi dikatakan seperti itu. Sama Kanjeng Nabi ditanggapi, orang Yahudi itu berbohong, maksudnya enggak seperti itu. Azal itu tidak itu ya. Jika Allah menghendaki jadi anak, ya maka akan jadi anak, tidak akan bisa terhalangi. Jadi meskipun azal, tapi kalau Allah menghendaki, maka bisa saja masih terjadi terbuai gitu ya, jadi anak. Nah, dari sini ulama menghukumi bahwasanya dari hadis ini ya, nanti ada hadis yang kontranya. Bahwasanya azal itu hukumnya boleh. Ini boleh kata. Wabil qal hadatsana. Kenapa? Karena azal atau tidak azal itu belum tentu tidak terbuai gitu ya. Bisa saja tidak azal masih tetap kedadian gitu istilahnya. Ini dalilnya. Karena jika Allah menghendaki terjadi ya terjadi gitu ya. Wabil qal hadatsana Qutaibah
wa ibn Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Atha an Jabir an ibn Abdullah qala kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Qala Abu Isa hadis Jabir hadis hasan sahih wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin wa qad rakhassa qaumun min al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi fil azal. Wa qala Malik bin Anas tusta'marul qurrah fil azl wala tusta'marul amat. Oke, bab maja'a fi karatil azl. Sekarang yang memakruhkan, dalil yang memakruhkan. Ini tadi ada keterangan kalau pasangan istri yang sah yang beneran, ketika azl itu harus diminta izin dulu. Ya, izin dulu gitu ya. Tapi kalau budak, ya, budak perempuan milik kita, ketika azal itu tidak harus dimintai izin gitu. Nah, untuk perizinan itu nanti ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang berpendapat apakah harus izin atau tidak, itu ulama berbeda pendapat, macam-macam. Ada yang berpendapat ya gak usah izin ya gak apa-apa gitu ya. Ada yang berpendapat ya kudu izin sama istrinya gitu. Nah, itu nanti ulama berbeda pendapat ya. Jika menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, Ibnu Qayyim itu harus izin, wajib hukumnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, mazhab kita yang kita pakai itu tidak wajib izin, enggak wajib izin sih, takok sih enggak wajib ya. Kalau Ibnu Hazm, pendapat Ibnu Hazm itu haram. Azl itu hukumnya haram, enggak boleh azl gitu ya. Oke, sekarang yang memakruhkan azl nih. Wa bil qal hadatsana Ibnu Abi Umar wa Qutaibah qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Ibnu Naji an Mujahid an Qaza'ah an Nabi Sa'id qala Dzukiral azl inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lima yaf'al dzalika ahadukum. Qala bisa zada Ibnu Abi Umar fi hadisi wa lam yakul la yaf'al dzaka ahadukum. Qala fi hadisi ma fa inna laysat nafsun maluqatun ilallah khaliquha. Qala fil bab an Jabir. Qala Abu Isa hadis Abi Sa'id hadis hasan sahih wa qad ruya min ghairi wajhin an Abi Sa'id wa qad kariyal azl qaumun min al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Ini dalil yang memakruhkan. Jadi sama Kanjeng Nabi, kenapa kalian melakukan itu gitu ya? Kenapa kalian melakukan itu kata Nabi di lain sisi gitu ya. Nah, dari sini ulama itu memakruhkan. Jadi ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Oke, kesimpulannya dari semua ini bahwasanya azl itu hukumnya boleh. Apalagi mazhab kita Syafi'i. Hukumnya boleh ya. Baik bagi istri ya atau budak ya. Selama melakukan azl itu tidak diniatkan untuk menolak takdir Allah. Kan orang Yahudi tadi kan ngelokna itu karena seakan-akan itu kita itu sengaja menolak takdir Allah gitu ya. Kamu itu azl untuk menolak takdirnya Allah, sama Nabi jawab, enggak, kita itu enggak menolak takdir Allah. Meskipun azl, kalau Allah mentakdirkan jadi ya jadi gitu ya. Jadi enggak bisa gitu ya. Nah, selama kita azl itu tidak diniatkan untuk benar-benar menolak takdir Allah, maka tidak apa-apa. Itu kembali tadi, karena meskipun azl itu belum tentu tidak terjadi. Jika melakukan azl memang alasannya, yang kedua alasannya karena kesehatan, karena uzur, karena alasan yang diperbolehkan, maka hukumnya boleh melakukan azl. Yang seumpama istilahnya KB alami ya. Semua kita melakukan KB alami tersebut karena memang diprogram gitu ya. Pengennya punya anak lagi nunggu 2 tahun gitu ya. Sudah punya anak nunggu lagi 2 tahun. Oke, diprogram. Programnya pakai apa? Kan program KB itu kan macam-macam ya. KB itu banyak macamnya. Salah satunya KB alami ini azl namanya.
Kemudian kita pakai azal. Nah, enggak apa-apa kita azal karena alasannya karena udzur kita, alasannya memang untuk memprogram kehidupan rumah tangga kita, pengennya anak itu nunggu 2 tahun dulu seumpama, baru nanti punya anak setelah 2 tahun. Karena kan kalau 2 tahun kan anak itu masih menyusui ya, masa menyusui 2 tahun ya. Haulaini kamilaini liman aroda, ya 2 tahun. Atau kalau kata dokter itu minimal bersihnya rahim itu siap untuk diisi lagi itu setelah 2,5 tahun gitu ya. Jadi setelah libur 2,5 tahun, saya konsultasi dokter itu. Masa yang prepare sudah siap rahim untuk diisi lagi itu setelah 2,5 tahun. Itu diisi lagi itu baru bagus lah ya, baik gitu ya. Tapi kalau 2 tahun diisi lagi, 2 tahun diisi lagi, ada yang mengatakan dokter itu capek, kasihan istrinya. Setiap 2 tahun isi lagi, 2 tahun isi lagi, ya itu capek rahimnya, istrinya kasihan. Jadi gang ya, 2,5 atau 3 tahun baru punya anak lagi. Kalau kurang 2 tahun kasihan malah kasihan anaknya, kasihan ibunya, anaknya cik menyusui, kemudian kok lahir lagi. Ya tapi kalau sudah kejadian ya gimana lagi ya. Ya kembalilah kita di takdirnya Allah. Kalau Allah mentakdirkan jadi, kita hanya bisa berusaha ya, hanya bisa berusaha memprogram. Kalau memang kok kejadian ya sudah gitu ya. Itu ya kesimpulan dari azal ya. Mbak maja fil qismah lil bikr was sayyib. Oke, wallahu alam bissawab. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa bilal husna bi qul wa amitna fihi tariqati wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.